Halo sahabat YouTube semuanya, kali ini berjumpa lagi dengan saya Adi Basecamp. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film tentang kisah perjuangan pahlawan Indonesia dalam membela tanah air dari para penjajah. Bagi yang belum pernah menonton, jangan skip video ini karena video ini menceritakan banyak sejarah yang kelak nantinya bisa diceritakan pada anak cucu, cicit, cocot kita nanti. Karena dengan menonton video ini kita sudah menghargai bagaimana para pahlawan membela negara kita sampai merdeka dari para penjajah. Jadi bagi para anak muda di Indonesia, berbanggalah kalian dengan tanah air kita. Jaga dan lestarikan tanah air ini. Baik, tanpa lala-lele, kita langsung saja simak video ini. Siapkan secangkir kopi, film ini akan segera dimulai. Gas! Scene berawal dari diperlihatkan tentara Belanda yang bernama Van Gardner yang masuk ke sebuah arena perkebunan kopi yang dijaga ketat oleh tentara Belanda. Ternyata di bagasi mobil itu terdapat tentara Indonesia yang bernama Dayan yang lagi mengancam Mayor dengan pistol agar Mayor menuruti perintahnya. Kemudian sebuah truk datang yang dikendarai oleh pejuang Indonesia. Rupanya Arif dan Amir sedang menyamar menjadi prajurit Belanda, sedangkan Thomas bersembunyi di atas truk. Untungnya para petugas tidak menaruh kecurigaan kepada mereka dan mengizinkan mereka untuk masuk ke area perkebunan. Di arena perkebunan kopi terlihat ada Melati dan Senja, tetapi tentara Belanda mengganggu seorang wanita yang bernama Lastri. Sedangkan Mayor Van Gardner melarikan diri saat Dayan lengah. Senja sangat senang bertemu dengan Thomas saat menyelamatkannya dari kerja Rodi. Tapi Mayor datang mencegat aksi mereka. Mayor mengancam akan membunuh mereka semua jika tidak mau menyerah. Tiba-tiba Arif dan Amir datang di waktu yang tepat dengan menyerang tentara Belanda. Lalu mereka berhasil membawa pergi Senja dan Melati. Tetapi dalam perjalanan truk mereka kehabisan bahan bakar, sehingga mereka semua terpaksa jalan kaki ke hutan untuk menghindari kejaran pasukan Belanda. Saat malam tiba, mereka beristirahat dengan menyandra satu tentara Belanda. Tak disangka Lastri menembak tentara Belanda yang sebelumnya telah melecehkan tubuhnya. Saat semuanya sedang tidur, Lastri memilih untuk kembali ke perkebunan meski sempat dicegah oleh Senja. Lastri mengatakan kalau dirinya tidak mau mati sia-sia melawan tentara Belanda. Lalu Senja teringat akan masa lalunya ketika dia melihat kedua orang tuanya dibunuh dan disiksa secara kejam oleh para massa yang menganggap dirinya adalah pengkhianat bangsa. Di saat matahari telah terbit, mereka melanjutkan perjalanan, namun pasukan Amir diserang oleh pejuang lain. Mereka menduga pasukan Amir adalah mata-mata dari Belanda. Untungnya, Dayan berhasil menahan prajurit yang bernama Sersan Yanto. Amir memberitahu kalau dirinya ingin bertemu dengan pasukan Jenderal Sudirman. Lalu, ia mengantar mereka ke kamp pasukan Jenderal Sudirman dan mereka bertemu dengan Mayor Fadli. Mayor Fadli sangat terkesan dengan aksi yang dilakukan pasukan Amir sebelumnya. Menurut strategi yang dibuat oleh Amir sangatlah luar biasa, karena menyerang pasukan Belanda di waktu siang hari dengan jumlah pasukan dan persenjataan yang sedikit. Karena hal itu, Mayor Fadli mengatakan kalau dia ingin mengangkat Amir sebagai kapten dan yang lainnya menjadi letnan. Mayor Fadli selanjutnya memberikan misi untuk Kapten Amir dan pasukannya. Misi Kapten Amir ingin menghancurkan pembangunan lapangan udara Belanda sebelum lapangan itu selesai. Misi ini sangat penting untuk menghentikan pasukan Belanda menguasai langit Jawa Tengah, karena jika misi ini gagal, pejuang Indonesia akan kesulitan melawan Belanda. Sersan Yanto kemudian mengajak kapten untuk melihat pasukan khusus. Salah satu bocah yang bernama Budi itu diangkat sebagai salah satu penembak jitu terbaik dalam pasukannya. Yanto menyuruh Budi untuk menyebutkan 5 petunjuk besar Jenderal Sudirman. Para tentara revolusi harus punya keyakinan pada kekuatan sendiri, harus menegakkan disiplin angkatan bersenjata, harus melawan siapapun yang mencoba menguasai kita, harus membela tanah air, harus berjuang hingga titik darah penghabisan. Selesai, Kapten.
Kemudian Kapten Amir meminta Sersan Yanto untuk segera menyiapkan pasukan dalam waktu 2 jam. Semua prajurit bersiap menjalankan misi. Sebenarnya Kapten Amir berberat hati untuk meninggalkan istrinya yang lagi hamil. Namun Kapten Amir menjalankan tugas untuk membela negara. Di tengah jalan, Kapten Amir berhenti untuk melaksanakan doa. Sersan Yanto mengatakan apakah pasukan Amir bisa dipercaya. Yanto mengatakan kalau pasukannya pernah diserang karena ada salah satu prajurit yang menjual informasi kepada pasukan Belanda, mengira salah satu bawahan Kapten Amir adalah mata-mata Belanda. Karena tidak ada bukti yang kuat, Kapten Amir pun tidak percaya apa yang dikatakan Sersan Yanto. Setelah itu Kapten Amir dan pasukan kembali melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan Belanda dan pertempuran tak terbendungkan. Di pertempuran itu pasukan Amir banyak yang gugur. Terpaksa mereka harus mundur dengan beberapa pasukan yang masih tersisa. Kita serbu mereka sampai mati. Yang benar saja, Thomas. Mereka berusaha kabur dengan menggunakan mobil yang dikendarai Marius. Namun sayangnya Dayan tidak bisa diselamatkan. Thomas sangat marah akan menghajar Marius karena meninggalkan Dayan sendirian. Tak lama Budi melihat tentara Belanda mengejar mereka. Kapten Amir menyuruh pasukan untuk membagi menjadi 2 kelompok. Sersan Yanto akan membawa mobil untuk mengalihkan para pasukan Belanda, sedangkan Kapten Amir dan yang lainnya akan melintas ke hutan dengan berjalan kaki saja. Dalam perjalanan, tiba-tiba Kapten Amir dan pasukannya dikepung oleh sekelompok warga setempat. Mereka lalu ditahan dan dibawa ke sebuah desa untuk menghadapi yang memimpin kelompok tersebut. Kapten Amir berusaha meyakinkan Pak Kiai bahwa mereka adalah pejuang Indonesia. Namun Pak Kiai itu tidak yakin dengan kemampuan pasukan Amir karena tidak mungkin mengalahkan pasukan Belanda dengan jumlah pasukan yang minim. Kapten Amir mengatakan dengan izin Tuhan pasti akan mampu mengalahkan Belanda yang sedang menjajah tanah air kita. Mendengar hal itu, Pak Kiai melakukan doa dan meminta pasukan untuk tetap mengawasi sandera pasukan Amir. Beralih ke markas Belanda yang ternyata Dayan masih hidup. Mayor Van Gardner menginterogasi Dayan dan pasukan Kapten Amir. Karena tidak memberikan jawaban, Dayan harus menanggung siksaan. Dan tiba-tiba Sersan Yanto datang. Ternyata Yanto adalah pengkhianat yang selama ini menjual informasi ke pasukan Belanda. Yanto berusaha menghasut Dayan untuk masuk kelompok pasukan Belanda. Tapi jiwa nasionalisme seorang Dayan masih melekat di dalam dirinya. Dayan rela mati daripada mengkhianati negaranya sendiri. Mendengar hal itu, Mayor Van Gardner memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Dayan, lalu membuangnya di pinggir jalan. Beruntungnya nyawa Dayan berhasil diselamatkan oleh Lastri dengan mengobati lukanya. Sedangkan Kapten Amir dan pasukannya dibebaskan dan diberi perlengkapan senjata oleh Pak Kiai. Singkat cerita, Thomas dan Senja telah sampai di kota. Saat mereka telah melewati tempat konstitusi, tidak sengaja menguping pembicaraan Mayor Van Gardner dengan anak buahnya. Senja dan Thomas kembali ke markas untuk menyampaikan apa yang sudah didengar kepada Kapten Amir. Senja yang mengerti bahasa Belanda, ia memberitahu rencana Mayor Van Gardner yang menugaskan semua tentaranya untuk menjaga gudang senjata, bahan bakar, dan lapangan udara. Mendapatkan informasi itu, mereka berencana untuk menyerang markas Belanda karena saat itu markas Belanda tidak dijaga ketat. Pada saat itu, Thomas ditugaskan untuk melakukan serangan dengan menyusup ke markas Belanda. Ketika Thomas sedang memasang bom, terciduk oleh tentara Belanda. Beruntungnya, Thomas berhasil selamatkan Budi. Akibat suara tembakan itu membuat semua pasukan tentara Belanda bergegas menuju sumber suara tersebut.
Sedangkan Yanto berpura-pura menjadi sandera dari pasukan Belanda agar dirinya tidak dicurigai oleh Thomas. Saat mereka meninggalkan markas, tak disangka Rashid ditembak oleh Yanto. Mengetahui Yanto berkhianat, Thomas sangat murka. Namun Thomas tidak mengejar Yanto karena sebentar lagi bom akan meledak. Dan akhirnya mereka berhasil menghancurkan markas Belanda. Meyer van Kardner yang berada di lapangan udara sangat kaget. Lalu Meyer van Kardner menyuruh pasukan menuju markas. Melihat kesempatan itu, Kapten Amir dan pasukannya segera menuju lapangan udara. Sedangkan Dayan yang sudah mulai pulih meminta izin kepada Lasri untuk bertempur kembali. Thomas ditugaskan untuk memasang bom di gudang bahan bakar, sedangkan Kapten Amir bertugas memasang bom di menara, dan Marius ditugaskan untuk meledakkan pesawat. Setelah mengetahui pejuang Indonesia berada di sana, Meyer van Kardner dengan cepat membunyikan alarm. Tak lama kemudian pasukan Belanda bergegas untuk keluar menyerang para pejuang Indonesia. Dengan sigap, Kapten Amir segera menyerang mereka. Saat Amir akan menembak Meyer van Kardner, Thomas berhasil meledakkan bom di gudang bahan bakar. Kemudian pasukan Belanda menyerang Indonesia dengan membabi buta. Mengetahui semua teman-temannya sedang terpojok, Thomas akan mengebom tentara Belanda. Nasib baik belum berpihak kepadanya. Akhirnya Thomas tertembak sedangkan dia sudah menyalakan bom. Dengan keadaan terluka parah, Thomas berusaha lari dari sana. Melihat Thomas yang sedang sekarat, Senja berusaha menyelamatkan Thomas dan Kapten Amir melindungi mereka. Namun sekarang posisi pejuang kita sedang terpojok dan kehabisan amunisi. Mereka hanya bersembunyi di bawah menara dan tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dan menunggu ajal menjemput mereka. Dalam situasi seperti ini, Kapten Amir memohon kepada Tuhan dengan cara melakukan doa. Tiba-tiba Dayan berhasil melumpuhkan beberapa prajurit Belanda lalu menembaki semua pasukan Belanda dengan cara brutal. Seakan-akan kemarahan Dayan sudah di ujung tanduk. Marius yang melihat Dayan berhasil menghabisi pasukan Belanda, ia memilih untuk menerbangkan pesawat dan menyelamatkan teman-temannya ketimbang meledakkannya. Mengetahui Marius yang sedang mengendalikan pesawat, pasukan Amir dan lainnya bergegas masuk ke dalam pesawat. Saat Dayan berlari ke arah mereka, tiba-tiba Meyer van Kardner beserta pasukannya menembak Dayan. Lalu Thomas melepaskan tembakan untuk melindungi Dayan. Dengan kondisi terluka, Dayan berusaha berlari sekuat tenaga untuk masuk ke dalam pesawat. Tolong berhasil! Dan akhirnya Kapten Amir berhasil menghancurkan markas lapangan udara pasukan Belanda. Bung Karno pernah mengatakan kemerdekaan hanyalah didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwa berkobar-kobar dengan tekad merdeka. Merdeka atau mati. NKRI harga mati. Film pun selesai. Baik semuanya, cukup sekian pembahasan alur cerita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Semoga bisa menginspirasi kalian semua bagaimana perjuangan para pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan demi generasi mereka selanjutnya. Semoga kalian selalu menghargai para pahlawan serta para pejuang Indonesia saat ini. Merdeka!